Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Kapolrestabes Bandung, yang kami hormati Kadisdik Kota Bandung, para Kabag, Kasatpum, serta Kapolsek jajaran Polrestabes Bandung, para camat lurah Kota Bandung, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri, SMK serta SMP Negeri Sekota Bandung, serta undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di Aula Serbaguna Pemkot Bandung dalam rangka pengarahan antisipasi surat keterangan tidak mampu palsu dalam PPD. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala nikmatnya. Pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan berkumpul bersama. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Bapak Wali Kota Bandung, acara yang keempat sambutan dari Bapak Kapolrestabes Bandung, yang kelima tanya jawab, acara yang keenam menyanyikan lagu Padamu Negeri, acara yang ketujuh doa, dan kedelapan penutup. Untuk mengawali acara siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita, langkah kita, dan tujuan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Amin. Hadirin yang berbahagia, baiklah kita masuk pada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Kapolrestabes beserta seluruh jajaran, pimpinan, dan para Kapolsek yang hadir siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan beserta seluruh jajaran, para kepala sekolah SMP, SMA, SMK, lurah, camat yang hadir di kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas dan menyamakan langkah untuk yang kita sebut dengan menegakkan keadilan dalam pendidikan. Salah satu tugas dari pemerintah
dalam Undang-Undang Dasar sudah jelas. Kita ini wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Sumber dari kalahnya bersaing Indonesia adalah kemiskinan dan kebodohan. Miskin ada hubungannya dengan kebodohan. Orang bodoh biasanya tidak bisa bersaing sehingga dia tidak bisa melahirkan kesejahteraan. Saya seperti ini karena pendidikan. Ayah ibu saya dulu guru, hidupnya sangat sederhana, tidak mewariskan harta benda kepada saya. Tapi untuk sampai ke hari ini karena sekolah. Jadi saya sangat berterima kasih kepada sekolah. Karena sekolahnya yang membentuk yang kita sebut pikir, akal yang diberi makan ilmu, dan juga roh kita yang diberi makan ibadah. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, dalam segmen masyarakat ada 4 tipe anak sekolah. Satu miskin tapi pintar, artinya dia bisa bersaing secara akademik tapi nggak punya duit. Ada miskin tidak pintar, sudah tidak bisa bersaing secara akademik, dia juga tidak punya duit. Yang ketiga adalah dia mapan cukup dan dia pintar, dia bersaing secara akademik. Ada yang mapan tapi tidak pintar atau pas-pasan. Dia tidak bisa bersaing secara akademik tapi bisa karena mapan untuk punya pilihan. Jadi dari 4 kelompok anak sekolah ini, yang paling rawan adalah yang sudah miskin, dia bodoh. Itu yang harus dibela oleh negara. Karena itulah kita sebagai pemerintah punya kewajiban mengangkat harkat derajat agar anak-anak yang miskin menjadi sejahtera, yang bodoh jadi pintar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat oleh sebuah sistem yang namanya PPDB sebelumnya, si anak bodoh dan miskin ini atau kurang pintar dan tidak prasejahtera ini tidak masuk ke sekolah negeri, dia tidak ada pilihan. Maka orang tuanya memaksakan diri dia di sekolah swasta yang biayanya karena namanya swasta tidak mungkin gratis. Karena namanya swasta mengandalkan biaya sendiri. Kalau negeri ada subsidi dari APBN. Kalau orang tuanya berjuang, alhamdulillah dia bisa sekolah dengan pas-pasan. Tapi yang terjadi adalah banyak anak Bandung yang putus sekolah karena dia sudah tidak mampu, dia juga sudah tidak bisa bersaing karena sekolah swasta tidak mempunyai setoleransi negeri itu. Maka tingkat lamanya sekolah di Kota Bandung hanya 10,7 tahun. Harusnya idealnya anak-anak di Bandung itu Pak Kapolres harus 12 tahun, harus lulus yang namanya SMA dan SMK. Hanya dengan begitulah Kota Bandung ini bisa bersaing. Indonesia secara keseluruhan bisa naik derajat indeks pembangunan manusia. Itulah kenapa dalam PPDB sebelumnya bahwa dalam 100% bangku sekolah 20% ini tadinya dipersiapkan untuk yang namanya prasejahtera atau miskin ini. 5% untuk prestasi. Jadi kita menghargai mereka-mereka yang cerdasnya itu tidak hanya otak pikir tapi prestasi. Nah, kalau semua sesuai dengan aturan Pak Kapolres, tidak ada masalah. Itu yang kita sebut berkeadilan. Kenapa harus ada kuota begini? Karena bangku sekolah negeri jumlahnya pas-pasan ketimbang jumlah anak sekolah. Itu udah hukum alamnya, di mana permintaan lebih banyak daripada suplai penyediaan, pasti ada yang harus bergeser. Tahun ini Pemkot Bandung akan membangun 2 sekolah. Itu jawaban supaya menambahi kapasitas, ya, dan seterusnya. Nah, permasalahan hari ini Bapak Ibu,
adalah karena tahu yang namanya orang miskin ini diberi pembelaan oleh negara, dia tidak perlu ada persaingan akademis karena dia kelompok paling rentan dalam masyarakat Indonesia, dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sebenarnya mapan, yang sudah punya 2 motor bapak ibunya, yang sudah punya mobil, punya rumah, tembok dan seterusnya. Yang istilah anak sekarang mah orang tuanya perhiasannya rencem kenapa walita mau daftar SKTM. Itu Pak, dan itu membuat lonjakan dari seharusnya menurut kalkulasi hanya 20% sekarang menjadi 30, 40, 50, 60%. Dari lonjakan ini, logika akal sehat mengatakan ada pelanggaran aturan. Bagaimana pelanggaran aturan itu terjadi? Dimulai dari niat. Dan inilah yang menurut saya harus diberhentikan, karena di sini letak keruntuhan peradaban bangsa Indonesia pada saat orang tuanya melatih anaknya untuk berbohong. Wahai anakku, tenan naon ngabohong, yang penting masa sekolah negeri. Di situ sudah runtuh yang namanya nilai-nilai keluarga. Karena sampai dia nanti besar, dia akan melakukan apa yang orang tuanya ajarkan, bahwa melanggar aturan di Indonesia adalah biasa, asal banyak temannya yang sama. Dan itu terjadi di dunia pendidikan yang seharusnya melatih kejujuran. Yang menjadi saya kesal adalah lahirnya pemalsuan-pemalsuan ini bukan hanya niat dari orang tua, tapi konspirasi dari mulai RT, RW, lurah, sampai guru kepala sekolah yang mungkin, saya bilang tidak semua ya, yang mungkin bagian dari memperlancar proses pelanggaran aturan ini. Saya bilang mungkin. Kita fokus pada substansi ya. Apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang terjadi adalah mereka-mereka yang harusnya bisa sekolah karena NEM-nya bagus sekarang tidak bisa karena jalur SKTM-nya sudah melebihi dari yang biasanya. Mohon didengarkan, kita diskusi nanti, ada tanya jawab kalau mau protes nanti, oke? Tidak mungkin yang namanya SKTM itu muncul kalau prosedur itu dilakukan. Pertama, tidak semua aparat dari kelurahan melakukan visitasi, mengecek. Dari situ sudah fatal. Menerima pendaftaran, percaya begitu saja, dikasih surat, lahirlah SKTM itu. Sebentar lagi Pak Kapolrestabes akan memaparkan foto-foto rumah-rumah yang baru sekian hari dites oleh Kapolseknya. Itu harusnya bukan tugas polisi, itu harusnya tugas dari aparat kewilayahan yang sudah saya beri waktu sampai akhir Mei untuk mengecek ke rumah-rumah itu. Kalau itu terjadi, tidak ada pelanggaran yang namanya SKTM. Banyak warga melaporkan di Facebook, di Twitter, ya, persekongkolan di sekolahnya juga. Saya bilang mungkin karena belum ada buktinya. Bagaimana ada satu sekolah bisa 2/3-nya meluluskan ke SMP dengan semuanya SKTM kalau tidak ada niat dan konspirasi? Jadi kepada mereka-mereka yang di hatinya sudah bengkok, kepada mereka-mereka yang sudah memfasilitasi terjadinya pelanggaran aturan,
Di bulan Ramadan ini tolong introspeksi. Kalau sudah tidak bisa bekerja di bidang yang sudah disumpahkan jabatannya, sebaiknya tidak lagi bekerja di situ. Tugas PNS adalah mengabdi pada masyarakat. Tugas guru adalah mengabdi pada masyarakat dan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai yang seharusnya dia punyai. Di Indonesia ini banyak orang pintar tapi jahat. Orang pintar tapi korup, itu manusia yang paling berbahaya. Kalau polisi menangkap orang tidak pintar jahat itu biasa, ya itu logikanya. Tapi kalau dia sudah pintar, dia beredukasi, tapi dia jahat melanggar aturan, itu yang tidak biasa. Jadi setelah kita ultimatum 3 hari lalu, terbukti Bapak Ibu, dari Dinas Pendidikan melaporkan mendekati hampir 1000 pendaftar SKTM sudah mundur. Itu statistik menunjukkan orang-orang itu juga tahu bahwa dia itu melanggar aturan. Kalau dulu-dulu saya tidak pernah libatkan polisi untuk sebuah kejahatan yang namanya pemalsuan data. Karena data dipalsukan dengan sengaja. Tahun ini saya ingin berhentikan yang namanya pembohongan-pembohongan, penzoliman kepada mereka yang harusnya sekolah dengan haknya, kepada mereka yang menikmati pelanggaran aturan yang tidak semestinya, harus berhenti tahun ini. Maka saya berterima kasih kepada Kapolrestabes yang sudah menyusun tim, dan kami tidak akan berhenti. Kalau harus kerja berbulan-bulan sampai menemukan pelanggaran itu, kami akan terus lakukan. Dan mohon maaf pada siapapun yang ketahuan memfasilitasi terjadinya pelanggaran, setiap sanksi adalah akibat dari apa yang kita lakukan sebagai tindakan. Tolong sampaikan pesan itu, jangan-jangan mungkin kita tahu siapa yang melakukan fasilitasi itu. Sampaikan juga kepada mereka yang punya SKTM, kalau Bapak Ibu kenal, tolong renungkan lagi. Saya beri waktu sampai 1 kali 24 jam, sampai besok sore. Setelah besok sore tidak mundur, berarti menyatakan data itu benar dan siap mengambil risiko diperiksa oleh Kapolsek, Kapolres data-datanya. Dan kalau ketahuan setelah hari Jumat mereka melakukan pemalsuan data, maka konsekuensi proses hukum akan terus dilanjutkan sampai tingkat pengadilan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pembicaraan saya ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal kita semua memproteksi diri. Dari awal kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, mengingatkan akan kebaikan kesabaran. Tidak akan terjadi. Tapi Indonesia ini tidak akan maju, khususnya di Bandung, jika hal-hal seperti ini tidak diberhentikan. Saya tahu ada mafianya juga. Ya, apakah dalam bentuk individu, ada bentuk kelompok yang menekan sana sini supaya meloloskan yang tidak sebenarnya punya hak seperti itu. Nah, oleh karena itu Pemkot Bandung sudah menyusun tim 100, berupa 100 orang dari tim pengawas akan bekerja sama bersama Kapolsek di bawah pimpinan oleh Kapolrestabes dan Brigadir RW untuk mulai mengecek, menyisir dan seterusnya sampai menemukan data. Jadi saya himbau kepada mereka yang ada di dunia pendidikan, tolong sampaikan informasi, tolong kooperasi, jangan sampai ditemukan bahwa kita adalah bagian dari problem, bukan bagian yang memberikan solusi. Bapak Ibu, kerja yang nikmat itu adalah kerja yang kita bisa tidur nyenyak, karena kita tahu apa yang kita jalankan adalah yang normal-normal saja, memberi lebih, ya. Tidak boleh ada lagi praktek-praktek yang negatif di dunia pendidikan, termasuk jual beli kursi sekolah
pada saat anak pindah di tahun kedua ketiga. Laporan ke saya ada yang dijual 5 juta, ada yang dijual 8 juta, ada yang mungkin saya belum ada bukti. Tapi jangan sampai itu kejadian lagi. Anda semua yang bekerja di dunia pendidikan melatih yang namanya revolusi mental. Pinter saja tidak cukup kalau tidak berkarakter. Saya kira itu curhatan saya sebagai wali kota, karena Bapak Ibu, kalau betul orang miskin ini bertambah dari 20% menjadi 50%, itu artinya pembangunan kota Bandung gagal. Itu artinya indeks pembangunan manusia yang miskinnya banyak. Atau sebaliknya, yang terjadi adalah mental. Kita senang tangan di bawah ketimbang tangan di atas. Setiap ada pemotongan kurban, ramai semua minta daging kurban, padahal dia tidak berhak. Setiap pada BLT, semua yang tidak berhak ikutan. Itu mental kita seperti itu, sebagian dari kita. Dan itulah kenapa bangsa ini tidak pernah juara. Malaysia dulu belajar ke Indonesia, sekarang Indonesia ngirim sekolah anak-anak ke Malaysia. Korea tahun 70, Korea itu kemerdekaannya dekat dengan Indonesia. Sekarang Korea juara kualitas pendidikan nomor 2 di dunia. Disinilah kita harus bersepakat dulu secara batin bahwa minimal di Bandung yang namanya kualitas pendidikan itu kita mulai dari yang namanya konsep kejujuran. Setelah itu baru konsep akademiknya. Karena dalam tubuh manusia ini ada 3, badannya itu fisik yang harus diberi makan olahraga dan gizi. Dalam tubuh kita ada otak yang harus diberi makan ilmu, pikir, dan ada yang namanya roh yang harus dimakan ibadah. Saya titip kepada para pendidik, kepala sekolah, jangan lupa nomor 3 tadi, seimbangkan antara pikir dengan rohiyahnya. Jangan-jangan terlalu fokus pada kepintaran secara pikir, melupakan kecerdasan hati, batin, dan kesolehannya. Dan saya berharap kepada Pak Kapolrestabes, mudah-mudahan praktek negatif ini yang bertahun-tahun selalu terjadi berhenti tahun ini, karena kita bertindak tegas, karena kita memberhentikan sebuah budaya yang akan menghancurkan masa depan Indonesia, di mana kehancuran itu dimulai dari yang namanya pendidikan. Nah, disinilah insya Allah amal Bapak Ibu yang melangkahkan langkah-langkahnya, mengirim pasukan, mengetok pintu, memastikan kebenaran, kejujuran itu hadir, diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan juga kepada bapak-bapak dari lurah, camat, kepala sekolah yang sudah bekerja sejujur-jujurnya, saya doakan juga mudah-mudahan surga menjadi balasannya. Karena bagaimanapun kepuasan kita sebagai pendidik adalah melihat anak-anak kita berhasil. Dan kita tidak pernah melanggar sumpah jabatan, apalagi kita bekerja di dunia pendidikan. Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti dengan schedule pemeriksaan dari kepolisian kita bisa tahu, sehingga milik SKTM itu akan sesuai dengan logika kita, maksimal 20%, sehingga jalur akademik proporsinya akan lebih banyak. Itulah keadilan yang sebenarnya. Dan tahun depan kita kembalikan proporsi ini tanpa harus berdarah-darah dengan pemeriksaan polisi, karena budaya kejujuran sudah hadir insya Allah tahun depan. Saya kira itu niatnya ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan atau kata-kata. Tidak lain tidak bukan ini rasa cinta kami pimpinan Kota Bandung terhadap masa depan sebuah kota yang teramat kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung yang telah memberikan sambutan sekaligus curhat di pagi hari ini. Sambutan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolrestabes Bandung. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah SMP, SMA, SMK, Ibu Bapak Lurah, Ibu Bapak Camat, serta rekan-rekan dari kepolisian, mulai dari Babin Kamtibmas, Kanit Bimas, Kapolsek, para Kabak Kasat saya libatkan di sini. Yang mana pagi hari ini izinkan kami menyampaikan tugas kami sebagai kepolisian di dalam hal ini membantu Bapak Wali Kota dalam bidang keamanan dan ketertiban. Dan izinkan juga Bapak Ibu sekalian, kami di sini bukan menakut-nakuti atau bukan bicara apa adanya gitu, tapi kita berusaha untuk kebaikan Kota Bandung ini. Jadi tolong kami dibantu nanti dalam hal tugas ini. Jangan merasa nanti Bapak Ibu wah diintervensi dengan polisi, enggak. Kita ini sama Bapak Ibu, sama-sama melaksanakan tugas. Hadirnya kami ini adalah untuk membantu Pak Lurah, membantu Pak Camat, membantu kepada sekolah sekalian dalam hal penerimaan siswa ini. Nah, nanti akan kami sampaikan di mana kita berpijak supaya kita nggak salah arah, di mana kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan sebagai aparat, mulai dari kelurahan, camat, atau sebaliknya. Dokumen apa yang harus kita cek setelah menerima dari RT RW. Jangan kita main tanda tangan terus akhirnya kita yang jadi korban. Karena tugas ini mulia, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama di lapangan nanti. Baik, latar belakangnya itu Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 2003, saya rasa ibu-ibu udah tahu semua. Program pemerintah ini jelas sekali. Sasarannya adalah anak-anak usia sekolah, keluarga miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai sekolah menengah atas. Di pasal 9 ayat 2 jelas juga bahwa pendidikan menetapkan kebijakan yang menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan. Nah, ini yang harus kita perhatikan nanti. Yang kelima adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 361 Tahun 2015, jalur seleksi PPDB terdiri jalur non akademis dan warga miskin. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti terbalik Bapak Ibu. Yang diharapkan 20% sampai sekarang sudah 38% yang terdaftar. Lanjut. Ini seleksinya. Saya rasa Ibu sudah tahu semua. Jalur akademisnya juga terlihat. Jadi ada 3 jalur yang kita harapkan supaya ini tepat sasaran. Lanjut. Kriteria keluarga miskin, yaitu keluarga miskin ini kita tahu semua. Saya rasa Bu Lurah udah hafal betul. Lanjut. Prosedur pengurusan juga meminta surat pengantar dari ketua RT untuk mendapatkan SKTM. Ini saya rasa prosedur ini udah protap, udah hafal betul Pak Camat, Pak Lurah udah hafal. Ya, tapi untuk bapak-bapak kepala sekolah atau ibu-ibu kepala sekolah perlu juga tahu dari mana surat itu datangnya gitu, ya. Lanjut. Prosedurnya juga jelas.
ada datanya sebenarnya di Dignas. Lanjut. Ini yang perlu diketahui, pedoman verifikasi penggunaan SKTM untuk menentukan tidak layaknya mendapat SKTM untuk PPDB antara lain adalah mendiami rumah milik sendiri dengan kondisi kategori menengah setara tipe 36 atau lebih. Ini kita sudah menemukan 40 lebih rumah tapi dikasih SKTM. Ini apa Pak Lurah atau Bu Lurah belum ngecek, nanti habis ini mohon kiranya dicek. Karena ada beberapa lurah yang ditampilkan kemarin, dia hanya per telepon. Bu Lurah itu hanya menelpon tanpa mengecek. Yang kedua adalah salah satu orang tua memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di atas UMR, memiliki kendaraan mobil atau memiliki sepeda motor lebih dari satu. Itu ada mobil di depan rumahnya, terus rumahnya pun bertingkat, ya tidak pakai SKTM juga. Jadi kasihan orang-orang yang harusnya mendapat fasilitas ini, tapi digunakan oleh orang yang mampu. Lanjut, kerawanan tindak pidana dalam PPDB adalah pemalsuan SKTM, sertifikat penghargaan dan lain-lain, memberikan keterangan palsu, pengancaman. Nah, ini yang biasanya diintervensi oleh oknum-oknum tertentu agar memasukkan data tersebut, penipuan, korupsi, kejahatan IT. Lanjut. Ini pasal, Bu, kalau seandainya nanti Bapak Ibu tidak membuat seperti apa mestinya, itu dikenakan pasal 263 KUHP. Barang siapa dengan membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian. Jadi ibu udah tahu bahwa anak ini tidak berhak mendapat SKTM, tapi karena hal dan itu terbit surat ini. Nah, tapi ibu boleh aja nanti atau bapak mengatakan, oh saya ditekan, saya ditakut-takutin. Tapi dalam hal surat ini kita tidak bisa berpedoman ke hal demikian. Bapak ibu sebagai lurah adalah aparat yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itulah gunanya ada polisi ini, untuk mengamankan bapak ibu atau pak camat sekalian. Digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Maka kalau menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat-surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Lanjut. Ini 266. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu. Jadi kalau anaknya nanti kita tanya, bapak kamu kemana? Oh bapak saya nyuruhin. Bapak menyuruhin sama siapa? Sama RT sama Pak RW. Terus ke Bu Lurah. Nah ini kita cek di mana perannya masing-masing. Jadi barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, bahwa SKTM itu adalah bentuk akta, ada surat keterangan yang bisa digunakan, itu termasuk adalah satu dokumen negara. Jadi bukan Pak Lurah itu asal tanda tangan ini surat biasa, bukan. Itu adalah menyangkut dengan surat itulah dia mendapatkan fasilitas bisa sekolah. Keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakan itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Lanjut. Ini pasal 368 KUHP, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri, orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukum penjara 9 tahun. Handphone yang bapak miliki dikasih kartu, kami bisa buka. Dibuang handphonenya, dibuang kartunya. Ibu pakai handphone berapa sekarang?
itu udah sampai 2 hari kami bisa tahu. Ya, karena manusia itu tidak akan bisa berhubungan dengan orang lain kecuali Bapak Ibu 100 temannya kita buang handphone itu 100-100-nya ganti handphone baru semua, beliin untuk temannya handphone. Itu polisi agak susah juga melacak. Tapi teman ibu menghubungi suaminya lagi, suaminya kita buka, oh ini berhubungan tiap pagi pasti ini suami istri, atau makan siang papa udah makan, nggak mungkin dia nggak nanya bapak ibunya, ketahuan juga. Jadi apapun IT itu sekarang udah canggih. Jadi nggak usah kita, makanya teroris-teroris itu bisa terungkap. Lanjut. Ini 378 penipuan barang siapa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat. Nah ini yang disampaikan tadi. Ya pura-pura nggak tahu aja lah, Pak Lurah, Bu Lurah nggak usah ngecek, saya percaya aja lah. Padahal kita yakini bahwa orang tersebut menggunakan dokumen palsu. Ini ibu termasuk di sini, ya. Maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang karena penipuan atau dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Lanjut. Ini undang-undang korupsi, saya rasa kini yang sudah kita pahami semua, dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling lambat, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit itu 200 miliar dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut memberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya. Ibu harusnya berkewajiban mengecek SKTM yang bapak-bapak atau ibu lurah keluarkan, wajib hukumnya. Tapi tidak dilaksanakan, itu dikenakan. Ya, bila dikatakan nanti saya tidak terima apa-apa, boleh kita bicara begitu. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan tindak pidana, melakukan atau tidak melakukan sesuatu di jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi harusnya kita cek, kita cek. Lanjut. Ini tentang IT, setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana dengan penjara paling lama 8 tahun atau denda 8 juta rupiah. Lanjut. Ini temuan kami di lapangan Bapak Ibu. Kami sengaja tidak menyebutkan nama siswanya. Tapi dengan data yang kami terima dari Pak Wali Kota, kami telah coba verifikasi sebagai contoh awal saja dulu. Masing-masing kelurahan kami ambil 1. Dan semua kelurahan itu ada. Silakan dipaparkan. Ini RT 01 RW 07 kelurahan Cisereu Regol. Ya. Cicereu. Ya, kebetulan saya orang Padang jadi nggak bisa bahasa Sunda. Ya. Tapi kalau walaupun Bapak Ibu orang Sunda, kakak saya meninggal dimakamkan di makam pahlawan di sini, Bu. Satria Buana itu kolonel, karena istrinya orang sini. Di makam pahlawan Ciputra. Ini nanti silahkan nanti yang merasa nanti kelurahan itu ya dicek. Lanjut. Ini RT 05 RW 02 Kelurahan Tungkur, Kecamatan Bojong Loa Kidul. Ini rumahnya seperti ini. Hah? Regol, Kecamatan Regol. Ya, silakan. Yang rumahnya batu seperti itu, pekerjaan orangnya itu Telkom ya, Telkom. Kok bisa SKTM? Ya,
saya bukan menjelek-jelekan Bapak Lurah atau Ibu Lurah ya, supaya kita ini terbuka. Permintaan Pak Wali Kota kepada kami, tolong Pak Kapolres, kami sebagai pembantu di sini Wali Kota, bagi sama dengan Bapak Ibu, kita membantu Wali Kota di sini, nggak ada bedanya. Jangan nanti, oh Kapolresnya aku nakutin, nggak ada, demi Allah nggak ada. Ya, kita sama, supaya kelalaian kesalahan kita ini diperbaiki sampai besok sore. Dan nggak lucu juga Pak Lurah dipanggil ke Polres, selama ini hubungan baik, nanti kecil hati kita kan. Saya nggak mau hal itu terjadi, karena nanti semuanya pemeriksaan akan dipusatkan di Polres dan akan kita beri contoh berapa orang nanti akan kita proses. Lanjut, ini Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Cipadung, RT 02 RW 04, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Ibu-ibu Bu Lurah saya rasa ada lewat sini, tanya aja nanti. Bagaimana mendapatnya SKTM orang seperti ini? Ini pegawai juga Bapak Ibunya. Ini kita ambil ya, usah yang jauh-jauh dulu, yang di mata kita aja. Lanjut. Nih, Kubang Sari 12 RT 06 RW 06 Kelurahan Sekeloa. Coblong ya Bu ya. Ya silakan Pak Lurah nanti atau Pak Camat. Ya. Nah ini ex Telkom juga. Kerja Bapak Ibunya di Telkom dua-duanya. Gimana dapat SKTM? Jadi nggak usah belajar aja kita semua. Kita bodoh-bodoh juga jalur SKTM dapat. Jadi nanti sama aja kita tidak mendidik anak atau putra-putri kita. Lanjut. Ya itu lagi. Jalan Terusan Pasir Koja RT 03 RW 10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojong Luar Kaler Kota Bandung. Ya, itu masih ada spanduknya, itu bisa dilihat, untuk spanduknya nanti ada. Ini hanya contoh ya Bu ya. Kalau kita mau buka sampai sore kita melihat gambar aja nanti. Karena ada hampir 600 ya Pak Kasainter, 600 sudah kita temukan. Ya. Jadi tolong nanti Pak Lurah atau Bu Lurah habis ini dicek lagi SKTM yang dikeluarkan. Jangan per telepon lagi, kamu dicek. Ya. Kasihan nanti Kota Bandung ini kota pendidikan, tapi masih ada kita mengajarkan putra-putri kita untuk berbohong supaya bisa masuk. Lanjut aja karena lanjut. Ini Jalan Situ Gintung Timur RT 01 RW 08 Kelurahan Sukasih Kecamatan Bojong Luar Kaler Kota Bandung. Nah, gimana SKTM-nya itu? Lanjut. Nah ini punya mobil, rumah tingkat, SKTM juga. Ya. Nanti nama putrinya boleh dicek ke Babinkan Timmasnya masing-masing atau Kapolsek. Ya. Pak Kepala Sekolah juga boleh cek. Ya, sengaja kita kasih hanya alamatnya aja. Kalau ngasih nama orangnya nanti dibilang rumahnya kos, macam gitu. Ya kalau kosnya apartemen, ya susah juga bilang orang miskin gitu. Lanjut. Ya, saya rasa itu kita ambil sampelnya berapa banyak dan kita minta ke Bapak Kepala Sekolah nanti nggak usah ragu-ragu lagi memberikan dokumennya. Ya, karena ke seluruh kepala sekolah itu rata-rata sudah didatangi dan sudah memberikan arsip dokumennya untuk kita tinjau ulang. Nanti ada tim dari Pak Wali Kota bergabung dengan Kapolsek dan Babinkan Timmas ke lapangan. Kita sama-sama. Ini kita harapkan nanti kerjasamanya, dan kita harapkan juga jangan ada dusta di antara kita. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon ke Bapak Ibu, saya juga anak seorang guru SD Bu. Bapak saya hanya sesar mayor tentara, dari orang kecil juga. Makanya saya seperti Pak Wali sampaikan, saya diberikan warisan karena ibu bapak ibu saya di sekolah. Saya lahir di Padang sana,
dengan bapak saya sesan mayor tentara. Saya rasa kalau anak tentara tahulah penghasilannya berapa. Ibu saya juga guru SD, sama dengan bapak ibu sekalian. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Distrik, Bapak Kabak Penum, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Abdi Ririn Lurah Caringin, Kecamatan Bandung Kulon. Hanya sedikit memberikan saran kepada Bapak Wali Kota, khususnya karena pimpinan kami para jajaran lurah di lapangan. Dengan adanya pertemuan saat ini, pertama kami haturkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena akan memberikan gambaran yang ke depan insya Allah lebih baik. Saran pertama kami, Pak, kami terus terang pada ruas melihat bapak-bapak polisi. Tapi kami berbaik sangka, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama. Karena seperti Bapak ketahui, untuk posisi lurah kita dihadapkan pertama pada pelayanan prima sebaik mungkin. Kedua, menyampaikan dan mendukung apa harapan dari warga masyarakat yang ada di wilayah kita, dan tentunya nomor satunya itu melaksanakan arahan dari Bapak Wali Kota seperti saat ini. Kondisi di lapangan, Pak, insya Allah untuk keterangan miskin atau tidak mampu, saran pertama kami, sebaiknya data yang ada dari kami, walaupun itu kami sudah melakukan pengarahan kepada RT dan RW, itu ada cross check lagi dari pihak sekolah. Karena setahu kami, seperti anak saya masuk di SMA 3 dulu. Nah itu untuk keterangan tidak mampu dari kelurahan itu bersifat pengantar. Kelebihan selanjutnya, keputusan itu ada dari pihak sekolah untuk mengases atau membatalkan. Mohon hargai yang bicara. Nanti ada kesempatan mau sepakat tidak sepakat membahas, ada waktu, oke? Selesaikan dulu, kita belajar lagi. Terima kasih Bapak Wali. Jadi maksud kami adalah pada saat ini Pak Wali kita mengumpulkan kita bertiga, kita bekerja sama. Tidak ada pihak lurah yang disalahkan, tidak ada pihak sekolah yang disalahkan, ataupun pihak dari kepolisian yang disalahkan. Jadi dari data lurah, karena ini pengambil keputusan diterima atau tidak dari sekolah, kita pun kalaupun ditolak warga protes, kita akan membackup pihak sekolah, karena sekolah yang berhak untuk memutuskan layak atau tidak. Kemudian dari Bapak kepolisian mau distrik ataupun pihak sekolah ataupun lurah, apalagi Pak RT, Pak RW, Watos gitu banyak. Usul yang kedua, saran ke Bapak Wali, karena Bapak yang mempunyai kewenangan lebih, kami melihat dari setelah 60 tahun lebih Indonesia merdeka, Pak, kalau bisa melalui Bapak bisa diusulkan ke Bapak Presiden untuk sekolah itu sampai SMA sudah waktunya untuk gratis, Pak. Gratis semuanya, jadi tidak ada perebutan ataupun keinginan untuk keringanan biaya. Gambaran rumah yang bagus pernah kami temui, di dalamnya penghuninya menjerit, nangis. Kondisi
kita perlu bukan untuk menyalahkan dan membandingkan, tapi kita bisa lebih meng-cross check dan memakai hati seperti kata Pak Wali. Hatur nuhun, terima kasih atas semuanya. Nama saya Cucu Saputra, bertugas di SMA Negeri 1 Palu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Pak Kadis, Pak Kapolres, Bapak Lurah, Bapak Camat, teman-teman kepala sekolah. Kami menyampaikan pertama, kami merespon positif gagasan ini. Dan kami berkeyakinan bahwa gagasan yang disampaikan oleh Pak Wali tadi tidak dikembangkan dalam perspektif hukum, tapi kami meyakini adalah ini bagian dari edukasi. Ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ini adalah bagian dari upaya mencerdaskan civil society. Untuk itulah maka kami berkeyakinan dengan Bu Lurah, Pak Lurah, Pak Camat juga adalah bagian dari mitra kami ketika sekolah harus berakar pada school based community. Dengan Pak Lurah juga mitra kami, dengan Pak Ibu Bapak Kapolsek juga mitra kami. Tentu ketika ini muncul masalah, kami ingin menempatkan ini bagaimana kita mengevaluasi dan bagaimana kita ke depan melakukan langkah secara bersama. Tidak pada posisi saling menyalahkan. Punten Ibu Lurah yang sahabat sahabat Lurah menantukeun we sekolah memutuskan jalan lagi sekolah itu biasa memutuskan sebab eksekusi diterima dan tidaknya bukan oleh sekolah. Itu berarti ingat begitu ini. Apa Yuna dibiarkan tadi bukan sesana dengan catatan mohon dengan hormat Ibu Kapolsek kedepannya adalah karena ada dari pihak sekolahnya ada, dari pihak pelurahnya ada, dan formatnya adalah membangun kesadaran pribadi warga. Sebab konsep yang dikembangkan oleh Pak Kadis ini adalah mengundurkan diri. Ini adalah edukasi luar biasa. Ketimbang sekolah mengeksekusi, lebih baik secara persuasi masyarakat itu sendiri dan mengundurkan diri. Maka bagaimana endingnya adalah mengundurkan diri. Ini gagasannya. Ini membangun kesadaran. Jadi mengundurkan diri bukan mengeksekusi. Punten bahwa jangan lupa konspirasi melanggar harus bekerja. Pak Lurah, Pak Camat, Bapak Kepala Sekolah semua juga. Ini hanya bagaimana memperolehkan niat baik dari pemerintah Kota Bandung mengakomodasi warga miskin, tapi di perjalanan ada posisi-posisi strategis yang dialami oleh para kepala sekolah, Pak Lurah, Pak Camat juga beliau bagaimana juga menjadi bagian yang populis di masyarakat, sebab merubah memutus mata rantai saya kira tidak bisa langsung. Ini peninggalan yang dulu saya tahu Pak Camat, Pak Lurah juga ada yang pernah. Ada simbol-simbol di masyarakat yang biasa jadi kerjasama lantas sekolah juga sama. Konsep PPDB 2 tahun belakangan luar biasa, progresnya luar biasa. Ketika sekolah tidak diposisikan menjadi penentu keputusan, maka konsep itu dalam kasus sekarang ini sejauhnya tetap berjalan. Lebih baik bersama-sama membangun kesadaran masyarakat menggunakan diri secara sadar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Saya tadi sudah sampaikan dalam pidato, tidak perlu ada pertemuan seperti ini. Tidak perlu. Capek, Bu. Buang-buang energi, bikin kita resah, kan begitu ya. Nah, bangsa ini banyak menghabiskan waktu untuk yang buang-buang energi seperti ini. Kudu nama serius membangun kualitas sekolah, membangun ini, bukan ngurusin hal-hal seperti ini. Jika dari awal semua ikut apa yang diarahkan oleh pimpinan, sederhana. Kami sudah menugaskan lurah sampai akhir bulan Mei untuk mengecek mana yang betul-betul miskin prasejahtera. Kriterianya sudah disampaikan sampai akhir Mei. Masuk laporan ke saya yang akan saya sampaikan ke polisi. Pak, cina aya no SKTM ditanda tangannya setelah akhir Mei, tanggalnya dimundurin. Ayo. Saya tidak tahu ini baru ada laporan. Jadi, Ibu Bapak, tidak bisa kita generalisasi konspirasi atau ini penyakit masyarakat atau apa. Saya atas nama Wali Kota Bandung yang dipilih oleh rakyat Bandung untuk ngurus Bandung supaya hidupnya lebih baik, punya tanggung jawab moral, Bapak Ibu. Dalam syariat Islam, karena ini kebetulan bulan Ramadan, surga nerakanya pemimpin itu tipis. Hanya syaratnya adil atau tidak. Dan saya stres gitu. Bisa adil saya ngambil keputusan, Bapak Ibu. Setiap PPDB saya stres. Saya ingin seadil-adilnya yang manusia bisa sebut adil, dan maha adil mahnya Allah. Setiap saya menentukan UMR, saya stres. Takut tidak adil kepada buruh, takut tidak adil kepada pengusaha. Itu hari-hari kami sebagai pemimpin mengambil keputusan. Dan saya juga sedih, harusnya mah semua juga sekolah aman, tidak usah pakai kuota-kuota, tidak usah ada kompetisi. Tapi negara kita belum sampai pada adil makmur mencerdaskan, bangkunya terbatas, dan seterusnya. Tapi yang lebih bahaya lagi, semangat kita dirusak oleh mereka-mereka yang menganggap pelanggaran aturan adalah biasa. Itu poin saya. Bukan soal teknis menemukan siapa pemalsuan, itu teknis. Tapi bagi saya adalah sudah runtuh sebuah yang namanya nilai kejujuran, karena diperlihatkan setiap tahun seperti ini. Dan ini multidimensi. Setelah ini saya dengan Pak Kapolres akan membereskan urusan reklame. 5.000 berizin, 6.000 tidak berizin. Terbiasa. Cara bayar pajak, bangun rumah tanpa IMB, SIM nembak, itu peradaban kita hari ini. Jadi jangan salahkan kalau nanti bangsa kita kalah. Kasihan atuh Bung Karno, Bung Hatta yang ngebela, dirusak oleh generasi-generasi kita dengan cara-cara seperti ini. Saya ingin mengingatkan fundamental itu. Jadi kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan disengaja, itu pasti kita maafkan kalau tidak sengaja. Pak, saya ada tekanan dari si A, dari pejabat ini, kelah ya kita diskusi. Tapi kalau dalam hatinya bagian dari yang meniatkan sengaja mendapatkan keuntungan dari pelanggaran aturan itu, memfasilitasi dengan kesadaran terjadinya pelanggaran ini, itu yang harus ditindak. Jadi tenang saja, kalau tidak ada kejahatan yang diniatkan, simpel. Ada pelanggaran karena ketidaksengajaan, itu yang kita bahas, kita beri toleransi, kira-kira begitu.
Tapi kan tidak bisa digeneralisasi bahwa pelanggaran ini harus kita maafkan karena ada yang mungkin tadi kalau hukum tidak ditegakkan, pesan juga sampai ke anak-anak di masa depan. Tenang saja, proses mah gampang, ntar juga beres. Kan begitu. Apakah itu masa depan yang mau kita wariskan? Kan Allah Ta'ala lagi menakdirkan kita, Bapak jadi pejabat, kepala sekolah, Bapak Ibu jadi lurah, saya ditakdirkan jadi jadi wali kota, Yoyo lagi ditakdirkan Allah sebagai Kapolrestabes, Bapak-bapak ditakdirkan jadi pejabat Kapolres. Kita mah hanya sementara menjabat. Saya dibatasi waktu politik, Pak Yoyo waktu dinas, semua waktu dinas, dia pensiun. Tapi alangkah indahnya kita pensiun, kita beres. Kalau ada yang nanya apa sih yang sudah dikerjakan Bapak Ibu waktu dulu masih muda, kan dengan kebanggaan kita cerita, kita mengamankan kota menjadi nyaman sejahtera, kita meningkatkan itu. Bukan carut marut yang diwariskan ke generasi berikutnya, kira begitu. Ya. Nah, sekarang dalam rangka mencari solusi, tolong ikuti arahan saya ini. Ya. Tadi betul, saya kasih waktu sampai besok karena waktu PPDB time sensitif, waktu tidak banyak. Kumpulkan oleh para kepala sekolah semua yang punya jalur SKTM. Sampaikan apa yang saya sampaikan dari tadi pagi. Ketuk hatinya untuk mundur, karena kalau lewat hari Jumat tidak mundur, maka tim kepolisian akan masuk dan mengecek kalau terbukti tidak sesuai dengan kriteria dan diniatkan. Bukan karena ketidaksengajaan, karena diniatkan, maka jalur hukum tetap akan ditempuh. Satu, clear ya. Dua, kepada lurah juga sama. Panggil itu semua pemilik SKTM di wilayahnya, maksimal besok Jumat ya, 1 kali 24 jam sama. Sampaikan bahwa ada kriteria-kriteria ini. Kalau setelah hari Jumat tidak mengundurkan diri dan masih ngotot, dan kami temukan oleh pemeriksaan kepolisian ada niat tadi melanggar aturan, bukan ketidaksengajaan, maka orang tuanya harus bertanggung jawab dan anaknya akan kami pindahkan, tidak pada sekolah yang dia preferensikan. Tapi prinsipnya tidak boleh ada anak di Bandung yang tidak sekolah, walaupun dia korban dari niat buruk orang tuanya. Kami akan jamin si anak yang menjadi korban itu juga akan tetap sekolah di Kota Bandung. Ya, itu tugas negara kira-kira seperti itu. Jadi kepada Ibu Lurah, sistemnya tidak begitu ya Bu. Ya, tetap kenapa saya butuh kewilayahan karena begitu. Sudah konsekuensi jabatan. Kalau mau jadi lurah camat, wayahnya Ibu Lurah dan camat itu kayak wali kota di wilayah masing-masing. Kepemimpinan, keteladanan, leadership harus ditunjukkan. Harus dekat dengan rakyat, tidak menunggu di balik meja nunggu laporan. Datangi, belusukan, silaturahmi. Sudah saya perintahkan camat lurah untuk sholat Jumat di setiap masjid yang berbeda setiap hari Jumat. Saya suruh lurah camat juga nonton film di malam minggu untuk bersilaturahmi dan seterusnya, sehingga hafal. Dan dengan nilai kepemimpinan zaman sekarang itu bukan kepemimpinan vertikal. Apa itu kepemimpinan vertikal? Kepemimpinan yang top down, yang memerintah nunggu laporan, itu vertikal. Kepemimpinan zaman sekarang adalah kepemimpinan horizontal. Lurah tidak ada bedanya dengan bawahan, saya tidak ada bedanya dengan Pak Lurah, Bu Lurah. Turun ke lapangan, ikut gerakan pungut sampah, ikut ini, ikut itu, nggak ada bedanya. Itu nilai kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia saat ini, kepemimpinan horizontal. Nah, tolong praktekkan nilai-nilai kepemimpinan itu oleh para lurah. Pulang dari sini atur waktunya maksimal, besok kumpulkan, rayu satu-satu, sampaikan, jangan sampai kena perkara, itu peringatkan. Jadi persuasif dengan cara kesundaan, dengan cara keislaman, kemanusiaan, tapi juga tegas bahwa setelah hari Jumat, mohon maaf, polisi akan mengecek kepada mereka yang tidak mengundurkan diri. Jadi saya minta setelah hari Jumat, Sabtu pagi, semua kepala sekolah dan lurah berkoordinasi via distrik melaporkan siapa yang mundur dan siapa yang tidak mundur.
Kepada yang tidak mundur, kami akan bekerjasama dengan polisi untuk memeriksa, sehingga tugas kepolisian tidak usah terlalu banyak mengecek semuanya, karena kita tunggu sampai Jumat besok malam, berapa yang tidak mundur itulah yang kita periksa. Dan mohon izin, jika dalam proses pemeriksaan ada ketidaksengajaan, faktor kemanusiaan kita kedepankan, tapi setelah diperiksa ternyata ada niat kejahatan di balik itu, ada uang berputar dari balik itu, maka kita akan tertibkan. Saya kira itu ya jawaban kurang lebih terhadap 3 argumentasi dari lurah dan juga tadi kasus di SMA 2 dalam persuasifnya. Jangan sampai anak korban orang tua dipaksakan sekolah yang diminati oleh orang tua, ternyata anaknya secara akademis tidak mampu, yang jadi korban anak itu. Dia stres, dalam pergaulan juga dia merasa minder dan sebagainya. Jangan sampai terjadi ya. Karena ingat Bapak Ibu kepala sekolah yang saya cintai, bantu kami tingkat lama sekolah itu 12 tahun kumacaran ya. Jadi saya titip ke kepala sekolah, kalau menemukan ada gejala-gejala putus sekolah, kami sudah ada tim khusus unit reaksi cepat untuk memutus tidak ada putus sekolah. Karena kami betul-betul ingin warga Bandung itu 12 tahun Bapak Ibu. Kami di APBD akan menyiapkan beasiswa S1 juga untuk KTP Bandung. Kami sedang menyiapkan juga untuk anak Bandung bisa S2 ke luar negeri seperti saya wali kota. Dulu saya susah dapat beasiswa zaman S2. Sekarang saya jadi wali kota, kita siapkan beasiswa. Sehingga anak-anak di Bandung SDM-nya insya Allah berkualitas karena ada keberpihakan itu. Jadi minimal saya titip tambahan ya, jangan sampai ada berita putus sekolah. Tolong kepala sekolah proaktif, kalau ada gejala-gejala anak itu mau putus segera lapor. Insya Allah kami bantu dengan cara-cara yang baik untuk menjaga kualitas sekolah Kota Bandung. Saya kira itu saya beri kesempatan terakhir ya, mohon izin 2 penanya jika ada, setelah itu kita langsung bekerja. Jiwa SMK 3 557 Pak Wali SKPM yang masuk ke SMK 3. Kuota untuk akademis hanya 119. Kami mencoba dalam waktu yang sangat singkat mengerahkan panitia untuk verifikasi. Perhitungan kami kalau semua diverifikasi mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan, perlu berapa batalion untuk mengerahkannya. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat kami mengambil sampel, walaupun sampelnya juga tidak sedikit, lebih kurang 150-an. Di bulan Ramadan betul kita jangan sudon, karena pemikiran kami awalnya seperti itu. Ada satu peningkatan yang relatif. Kalau ditanya masalah parameter miskin itu seperti apa, itu mungkin yang harus menjadi catatan kita ke depan. Betul. Tapi ketika kami memverifikasi, terus terang saja di satu sisi rasa bahagia ketika masyarakat kita masih menjunjung tinggi nilai kejujuran, terutama yang ke SMK 3 Pak. Karena dari 150-an yang kami verifikasi, relatif mereka memang patut perlu dibantu melalui perhitungan kami. Karena ayah dongeng, rekan guru, cek paribasa yang kebetulan badannya besar, hese jalan kadinya rekan rumahnya. Itu salah satu contoh. Jadi terus terang saja dari 557 kami terima semuanya. Walaupun ada di daerah abu-abu 7 orang, tapi saya lebih cenderung abu-abunya lebih banyak ke memang perlu dibantu. Kami terima semua 557. Sampai kemarin ada 15 orang yang tidak daftar ulang, entah kenapa, tidak suhudon, tidak menganggap bahwa mereka karumaosan tidak, karena mungkin berbagai alasan. Kemudian yang berikutnya, PPDB baru awal mereka masuk ke wilayah dunia pendidikan. Saya sangat setuju ketika Pak Wali membuat keputusan seperti itu. Tapi ada PR besar ke depan ketika
untuk mengolah bahan baku yang ada seperti itu tentu saja harus ada perhatian dari semua komponen, pihak-pihak terkait, ya. Mudah-mudahan ini berkah bagi kita di bulan Ramadan ketika kita membelajarkan yang menganggap bahwa mereka miskin, tapi kenyataannya berdasarkan parameter yang kami buat, mayoritas mereka memang betul-betul perlu dibantu. Atur nuhun Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali, Pak Kapolres, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi hari ini. Mudah-mudahan saya kira ini jalan keluar yang makin baik. Harapan kami dari kebersamaan ini tadi sudah Pak Wali tegaskan tahapannya, dan himbauan kami terus terang saja perlu juga penerangan yang lebih luas kepada masyarakat bahwa memang Pak Wali, pemerintahan sekarang berkeinginan menegakkan sistem ini sebagai salah satu cara yang tadi berkeadilan. Ada ruang untuk perhatian pemerintah kepada yang harus ditolong prioritas, tetapi memberi ruang kepada yang bersaing secara akademik juga untuk didukung. Nah, ini mohon jadi jangan juga melihat seolah-olah ini karena meningkat banyak, seolah-olah tidak ada ruang. Kami di jajaran Disdik sudah rapat dengan kepala sekolah mendistribusi anak-anak itu sehingga setiap sekolah negeri minimal memberikan ruang 100 untuk jalur akademik. Ini mohon diinformasikan Pak. Jadi jangan hiruk-pikuk SKTM seolah-olah tidak ada ruang bagi penduduk yang memang juga punya hak untuk bersaing. Karena itu di dalam perdanya disebut ada jalur akademik dan non-akademik. Oleh karena itu kami sudah melakukan redistribusi kepada pilihan 2. Jadi kalau ada yang akhirnya terpilih di pilihan 2 karena ada distribusi seperti Pak Iwa dari 500 itu, karena di tempat SMK 3 itu tadi saya menegaskan di tempat Pak Iwa itu juga dititipkan embrio SMK 16 sehingga statusnya sebetulnya sebagai SMK 16 sehingga peluang ke SMK 3-nya tetap di atas 100 tadi disampaikan Pak Iwa. Jadi mohon ini juga disampaikan gitu. Jangan sampai seolah-olah ada kesan begitu pemerintah mengatakan menerima semua yang miskin, memang ada gejolak naik, seolah-olah tidak ada ruang untuk akademik. Ini saya kira mohon titip supaya tadi kata kerja berkeadilan itu menjadi pegangan bersama. Kita melaksanakan tugas pemerintah, memberikan prioritas kepada yang harus ditolong, tetapi kita juga memberikan ruang kompetisi kepada mereka yang memang berprestasi. Nah itu saya kira penjelasan ini menjadi penting. Kemudian khusus bagi Bapak Ibu di kelurahan dan teman-teman sekolah, saya menginformasikan dan Pak Wali sudah menyampaikan persetujuan sejak pleno kami menyampaikan, kita ini punya anggaran yang sudah relatif dibanding kota lain mencukupi Pak. Untuk SMA SMK kita sudah punya anggaran untuk sekolah negeri itu yang gratis di SMA 27 dan di SMK 16. Nah, kemudian ada 60 sekolah yang dibiayai gratis. Hasil evaluasi kita dengan perkembangan sekarang, kita akan redistribusi anggaran ini mengikuti di mana si miskin berada. Jadi saya di hadapan Pak Wali langsung menyampaikan walaupun dalam formalnya kami sedang memproses evaluasi perwal ini supaya teman-teman kepala sekolah juga jangan berpikir aduh di mana biayanya 580 supaya watin mau miskin unggul Pak Wali. Jadi itu sudah disetujui beliau, kami secara teknis sedang melakukan sehingga nanti redistribusi anggaran yang sudah disiapkan. Beliau juga mengarahkan untuk kita menghitung sebetulnya kalau itu difullkan berapa kebutuhannya. Mudah-mudahan juga ada jalannya. Jadi political will ini juga diikuti dengan beberapa kebijakan lain. Saya ingin menyampaikan itu saja supaya semangatnya tadi seperti Pak Wali bilang, semua anak Bandung harus bersekolah dan mendapat fasilitas dari pemerintah Kota Bandung secara optimal. Saya kira itu Pak Wali, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira kita mendekati akhir, jadi paparan saya sama saja Pak. Sekarang sudah ke level teknis, jadi yang pertama yang saya wajibkan memverifikasi bukan sekolah, ya, tolong dicatat. Ya. Sekolah sudah
Riwe, saya tahu sekolah tidak punya pasukan untuk berkeliling Bandung karena yang daftar ke sekolah kan tidak hanya di wilayah situ. Ya. Jadi itu bukan tugas sekolah. Jadi Pak Iwa, urusan verifikasi yang sekarang, karena verifikasi itu yang akhir Mei oleh kelurahan, oke. Tapi yang sekarang itu sudah ada tim 100 yang tadi saya sampaikan. 100 orang dari tim pengawas bergabung dengan lebih dari 1.800 polisi baik polsek maupun brigadir RW. Jadi kalau teman-teman itu berbulan-bulan dengan 1.800 disebar ke 1.500 RW, kapanggih, kira-kira begitu, dalam waktu yang sangat pendek. Itulah sistem yang kita kembangkan. Jadi jangan dipikirkan urusan itu, fokus saja sekarang keluarkan skill kebapaan keibuannya, ya, kepada orang tua. Ngobrol dari hati ke hati, jelaskan, sampaikan tujuan di Bandung Teh supaya anak semua bersekolah. Tujuan PPDB itu supaya berkeadilan. Kalau namanya berkeadilan itu selalu pasti jadi perdebatan. Maka saya berharap kepada para kepala sekolah sok ngobrol supaya sekolah di Bandung Teh adil gimana. Saya juga ingin dengar, ya, versi dari masing-masing yang berpikir di dunia pendidikan. Kumaha anu adil teh? Ya. Masalahnya keadilan datang dari situasi kursinya terbatas. Kalau kursinya cukup dan uangnya cukup, tadi seperti sampaikan ke presiden, ya, insya Allah saya sampaikan, kan beres republik teh. Tenang pemikiran, mereka semua sekolah aman. Tapi belum sampai pada situasi itu. Sementara belum sampai, kita berkeadilan. Nah, menurut kita ini berkeadilan. Keputusan ini Bapak Ibu termasuk kepada para polisi tidak diputuskan oleh wali kota. Keputusan sistem ini diputuskan dengan Dewan Pendidikan. Di dalamnya ada organisasi-organisasi, dengan komunitas, dengan Muspida, dengan ketua DPRD. Jadi bukan ini aturan dari Pemda, ini komunal, ya, pada saat mengambil kebijakan dan apalagi pleno, untuk menunjukkan tidak ada keputusan-keputusan yang sangat individual, semua adalah kolegial, ya. Jadi saya sampaikan itu, tetap waktunya hanya sampai besok malam, kerja aja dulu. Tapi bagi sekolah yang merasa sudah sampai besok malam riuh betul-betul tidak memungkinkan, minta izin ke Pak Kadisdik untuk menambah waktu. Tapi ini tidak berlaku, hanya nanti izin dari Kadisdik kalau situasi kondisi lapangan tidak memungkinkan mengumpulkan di waktu sampai akhir besok. Kenapa sampai akhir besok? Kami juga tidak punya waktu. Jadi mari kita bekerja keras sama-sama. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak tolong sampaikan. Kami akan beri toleransi sebatas itu betul-betul sudah bekerja keras, bukan dari awal sudah menghitung ingin mengulur waktu, bisa seperti itu. Jadi kepada mereka-mereka yang sudah bekerja sepenuh hati, dari hati saya yang paling dalam saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, saya tahu menjadi guru, menjadi kepala sekolah ini kan bebannya double lah. Hiji mah PNS melayani masyarakat Bapak Ibu teh. Kedua pendidikan lagi. Ada beban moral yang luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita lebih buruk hidupnya dari kita hari ini. Mereka harus lebih pintar, lebih apa dan seterusnya. Saya titip juga kalau ada anak-anak yang bermasalah, jangan disisihkan oleh sistem. Coba berpikir kreatif, tiap anak itu berbeda-beda. Tidak ada anak yang sama, kira-kira begitu. Anak-anak jago matematika, ada anak jago musik, dipersatukan gak akan pernah nyambung. Makanya kita ciptakan sistem yang anak jago matematika lancar, anak yang gak jago matematika tapi jago musik dia juga lancar. Nanti setelah dewasanya dia jadi pemusik yang luar biasa, membanggakan kita. Gak harus semuanya yang namanya pintar itu pintar kecerdasan yang disebut eksakta atau apa. Itu kan hakikinya seperti itu, ya. Saya kira itu saja. Mari kita bekerja, dan para lurah juga tolong kooperatif, sampaikan curhatnya, siapa yang neken, siapa yang nelpon, ya. Terbuka aja. Kalau nggak bisa membuka informasi susah, kami juga menolong situasi yang terjadi di sana, ya. Jadi kita putus
semua permasalahan kezoliman ini dari akar-akarnya. Saya kira itu saja. Di bulan suci Ramadan ini kembali saya mengaturkan permohonan maaf jika ada perkataan yang dianggap kurang pas, tidak berkenan. Itu saya kira kesalahan ada di saya, tapi dengan niat yang nawaitu yang baik. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga nanti sampai berbuka puasa di ujung hari dengan selamat dan bahagia semuanya. Kepada para polisi di bawah pimpinan Pak Yoyo, saya ucapkan terima kasih Bu atas nama mereka-mereka yang mencari keadilan. Saya mengaturkan terima kasih dan tidak akan saya lupakan. Insya Allah akan kami beri penghargaan kepada aparat-aparat yang sudah melangkahkan kakinya bekerja di bulan puasa ini. Saya paham, saya mohon izin, mohon maaf. Insya Allah kami tidak akan pernah melupakan jasa Bapak Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dan lurah sendiri saling tuding, saling suka. Ya, saya bilang harusnya disesuaikan dengan arahan dari pimpinan. Lurah itu sudah diberi tugas sampai akhir Mei supaya memeriksa, sehingga semua dokumen dari lurah itu yang menjadikan patokan. Kalau ditemukan oleh polisi tadi ada 600 ya Pak, sementara versi polisi 1000 versi kadisling yang sudah mundur. Kalau 600 itu yang dicek, itu menunjukkan berarti waktu proses tidak verifikasi, tidak visitasi, tidak seperti polisi. Itu masalah saya sebut juga. Jadi kepada lurah yang ditemukan ada kelalaian, kita akan beri sanksi. Nanti kita pikirkan kan sesuai dengan tingkat kesalahan. Apakah karena keteledoran, apakah karena kesengajaan bagian dari proses konspirasinya, atau betul-betul apa gitu. Nanti bisa ada kemungkinan besar masuk ke tindak pidana juga, Bu. Bukan tidak mungkin kalau ditemukan bukti-bukti ke arah sana. Tapi kunci pertamanya kan dari orang tua, dari niat untuk membohongi data. Dari bukti ya, Bapak Ibunya pegawai Telkom ya Pak? Utamanya itu orang tua ya. Terus saya SKTM mereka juga diperhatikan seperti selain SKTM. Kalau diperhatikan tidak soalnya kemarin ada Ya, semua pelanggaran lah. Hanya dominasi pelanggaran ini kan dikasih. Pelanggaran itu ada yang kakaknya baru, itu kan nanti kita periksa. Ada piagam-piagam prestasi yang kadang-kadang juga nggak jelas, juga diperiksa. Tapi dominasi dari kasus ini kan ada dikasih. Pak, minta penegasan lagi berarti nanti setelah ini verifikasi itu dilakukan bukan sama pihak kelurahan gitu. Enggak, oleh tim khusus 100 dari distrik, 1.800 dari polisi. itu terjun ke masyarakat. Nanti kalau misalnya berkurang, kan akademi sendiri kan sebentar lagi ditutup. Kuotanya gimana? Nanti kita beri informasi tambahan. Yang penting mah jangan ada bangku kosong. Kalau masalah geser-geser waktu nggak ada masalah. Pak, kalau efek psikologis bagi kepala sekolah dan juga lurah seperti tadi beberapa kekhawatiran ini memang harus dilakukan tahun ini gitu dalam pertimbangan Bapak. Artinya memang sudah sangat keterlaluan bertahun-tahun dibiarin gitu pelanggaran. Ya, semua pelanggaran aturan juga harus berakhir dalam satu titik. Ya mungkin titiknya tahun ini. Maka saya akan turun langsung bersama Pak Kapolres mengecek sampai kalau nggak beres seminggu 2 minggu seterusnya sampai ditemukan pelanggaran. Jadi artinya supaya tahun depan rasa keadilan itu ada, tidak usah pakai kuota sehingga orang miskin semua bisa sekolah, tidak ada lagi kebohongan karena semua jujur, sudah menandatangani surat konsekuensi, dan itulah Bandung yang kita inginkan. Keadilan hadir, kejujuran hadir, sambil Pemkot terus meningkatkan, nambah sekolah kan 2 tahun ini persiapan, nambah bangku sekolah, beasiswa S1 kita perbanyak kan begitu. Subsidi buat orang miskin juga kita perbanyak. Jadi semua digerakkan sama-sama. Pak Kapolres. Nah, Pak Kapolres dari. Jadi kalau ini Bagaimana perannya masing-masing nanti kita lihat mana yang memasukkan data. Apakah dari awal itu data sudah dimasukkan atau memang di tengah jalan
supaya anaknya masuk ke SMA yang dituju dengan mudah gunakan SKTN, nggak perlu nem lagi kan atau masuk jalur SKTN. Untuk yang 600 yang belum ditemukan, Ini belum, maksudnya 600 ditemukan tuh dari Pak Wali kan 1000 yang mengundurkan diri. Kami udah 600 menemukan kira-kira baru pelanggaran. Nanti kan tim dari Disdik akan turun bersama dengan polisi. Kita cek sama-sama. Nah kalau ditemukan nanti, oh iya kenapa kamu memasukkan data? Nah, terus Pak Bu Lurah, kenapa Bu Lurah memasukkan data? Ada penekanan dari mana? Atau kenapa? tapi dengan penemuan tadi Pak, itu pasal yang dikenakan itu Belum bisa kita nanti Beda. Ya nanti kita bisa dalam 3 pemalsuan atau dia memberikan keterangan yang tidak semestinya. Orang tua dong, saya mampu, saya bilang orang miskin kan berarti saya ngajarin anak saya nulis RT RW kan sebenarnya RT pun udah tahu saya orang mampu, membiarkan kena dia kan. Ya turut sertanya kena. dengan 600 yang sudah ditemukan tadi belum bisa dipetakan. Belum. Nah nanti habis ini kita verifikasi dengan Disdik.